Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah grafika komputer pertemuan ke-10, kita akan membahas tentang rendering dan GPU di sini. Jadi di mata kuliah grafika komputer ya, kita akan membahas hal ini. Jadi materi ini memang sangat penting terutama karena rendering ini sebenarnya merupakan proses inti, terutama mengubah data tiga dimensi menjadi gambar yang memang dapat dilihat dari layar monitor. Nah, semua visual pada game, animasi, simulasi, atau mungkin juga film CGI, ya, sehingga hampir semua hal, sampai mungkin juga hingga visual reality gitu ya, itu dihasilkan melalui proses rendering. Nah, selain itu, perkembangan teknologi GPU atau Graphic Processor Unit ini membuat rendering modern menjadi jauh lebih cepat dan memang lebih realistis. Nah, pada pertemuan kali ini, jadi mahasiswa nanti akan mempelajari bagaimana GPU itu bekerja dan bagaimana tekstur mapping itu diterapkan. Nah, lalu bagaimana bayangkan dan refleksi itu dihitung, ya, serta bagaimana sender itu memproses vertex, pixel, dan yang lainnya. Nah, materi ini sebenarnya menjadi dasar penting bagi mahasiswa yang nanti ingin mendalami pengembangan game, animasi, komputer visual, visual effect, augmented reality, atau maupun kecerdasan buatan berbasis visual ya. Nah, jadi rendering dan GPU pada slide ini kita akan memberikan gambaran umum ya mengenai hubungan antara rendering dan GPU dalam grafika komputer modern. Nah, rendering ini adalah proses menghasilkan gambar dari data objek tiga dimensi. Nah, sedangkan GPU ini adalah perangkat keras utama, terutama untuk mempercepat proses tersebut. Nah, pada materi ini sebenarnya terdapat ada tiga fokus utama, yaitu pertama ada texturing mapping, ya, bayangan dan refleksi. Nah, serta GPU rendering di sini tekstur mapping ini sebenarnya digunakan untuk memberikan detail yang memang lebih realistis ya pada permukaan objek tanpa menambah kompleksitas geometri. Nah, bayangkan eh, dan refleksikan ya ketika membantu meningkatkan realisme visual dengan mengsimulasikan perilaku cahaya di dunia nyata. Sedangkan GPU rendering ini memanfaatkan pemrosesan paralel secara masif. Nah, ini akan menghasilkan jutaan pixel dalam waktu yang memang sangat cepat ya tanpa GPU modern gitu ya. Aplikasi seperti game AAA atau mungkin juga simulasi yang real time dan rendering film yang dengan kualitas yang sangat tinggi ini tidak mungkin bisa dijalankan dengan performa yang baik. Nah, lalu tujuan pembelajaran di sini jadi dijelaskan di kompetensi yang memang harus dicapai oleh mahasiswa setelah mempelajari materi ini. Tujuan pertamanya yaitu memahami konsep rendering, yaitu proses yang memang mengubah model tiga dimensi menjadi dua dimensi yang dapat ditampilkan di layar. Nah, tujuan kedua yaitu adalah memahami tekstur, mapping, dan cara pemetaan tekstur pada objek tiga dimensi. Nah, lalu ada tujuan ketiga. Ini adalah bagaimana memahami ya, bagaimana efek cahaya, bayangan, atau refleksi itu dihasilkan dalam grafika komputer. Nah, selanjutnya nanti mahasiswa juga akan diharapkan memahami peran GPU dalam mempercepat rendering, terutama menggunakan proses paralel. Tujuan terakhirnya adalah implementasi rendering itu sendiri, yang memang sederhana, terutama menggunakan tools modern seperti OpenGL, WebGL, Unity, atau mungkin juga Unreal Engine. Nah, dengan memahami seluruh tujuan ini, nanti Anda akan memiliki pondasi yang kuat, terutama secara materi, terutama untuk pengembangan visual komputer yang modern, ya, baik dari game, animasi, simulasi maupun aplikasi multimedia yang interaktif. Nah, lalu apa itu rendering? Jadi rendering ini sebenarnya adalah proses komputasi yang memang mengubah deskripsi matematis ya menjadi sebuah adegan tiga dimensi dan atau menjadi gambar dua dimensi yang memang dapat ditampilkan pada sebuah layar. Nah, proses rendering ini melibatkan tiga elemen utama yaitu geometri, ya, terus ada pencahayaan dan material. Nah, geometri ini sebenarnya mendefinisikan bentuk dan posisi objek dalam ruang tiga dimensi. Sedangkan pencahayaan itu menentukan bagaimana si cahaya itu mengenai permukaan objek ya untuk menciptakan keadaan visual. Nah, sedangkan materi yang memang untuk menentukan sifat permukaan dan seperti warna atau transparansi atau mungkin juga tingkat kilap suatu objek di sini dalam grafika komputer modern, rendering ini juga dapat melakukan secara real time seperti pada game atau mungkin juga secara offline ya, seperti pada film CGI. Nah,
semakin realistis suatu rendering yang diinginkan, maka semakin besar pula kebutuhan komputasinya. Oleh karena itu, biasanya GPU modern itu dirancang untuk mempercepat proses rendering agar visualnya itu lebih realistis, seolah-olah nyata, dan dihasilkan dalam waktu yang singkat. Nah, lalu apa saja tahapan rendering di sini? Rendering biasanya bekerja melalui sebuah pipeline ya, yang memang terdiri dari beberapa tahapan terstruktur. Nah, tahapan pertama ini adalah modeling, yaitu proses mendefinisikan geometri objek tiga dimensi. Nah, lalu setelah itu dilakukan transformasi untuk menentukan posisi, orientasi, atau skala objek yang memang akan divisualkan secara dunia virtual. Nah, lalu tahapan berikutnya adalah lightning di sini, yaitu menghitung pencahayaan atau warna berdasarkan sumber cahaya atau material permukaan. Nah, selanjutnya ada rasterisasi. Nah, lalu di sini proses rasterisasi ini mengubah bentuk geometri menjadi piksel-piksel pada layar. Nah, tahapan terakhir adalah output, yaitu menampilkan gambaran akhir dari frame buffer yang memang ditampilkan nanti ke monitor. Setiap tahapan sebenarnya ini bergantung ya pada hasil dari tahapan sebelumnya, sehingga pipeline rendering ini harus berjalan secara efisien. GPU modern sebenarnya mengoptimalkan untuk menjalankan pipeline ini secara paralel, ya, sehingga nanti mampu menghasilkan puluhan sampai ratusan frame per detik, ya, pada aplikasi real time dan game simulasi interaktif. Nah, lalu ada rasterisasi dan ray tracking di sini. Nah, pada slide ini sebenarnya kita akan menjelaskan dua teknik rendering utama, yaitu ada rasterization dan ada ray tracking. Nah, rasterization ini merupakan teknik yang memang paling umum digunakan pada game modern, ya, karena memang sangat cepat. Nah, teknik ini bekerja dengan mengubah geometri, ya, tiga dimensi menjadi piksel secara langsung. Nah, rasterization, ya, atau rasterisasi ini adalah yang memang kalau disebut sangat cocok untuk rendering secara real time karena memang efisien. Nah, secara komputasi. Sebaliknya, ray tracing ini bekerja dengan mensimulasikan jalur cahaya secara fisik sehingga menghasilkan bayangan dan refleksi. Nah, di sini refleksinya memang akan jauh lebih realistis, namun kalau ray tracking ini membutuhkan daya komputasi yang memang sangat besar. Ya. Nah, nanti sebelumnya menjadi lebih banyak digunakan, terutama biasanya ray tracking ini digunakan di dalam rendering film CGI. Nah, dengan perkembangan GPU modern seperti Nvidia RTX gitu ya, atau mungkin juga ray tracking di sini kini bisa digunakan secara real time, ya. Atau mungkin juga digunakan pada game generasi terbaru. Perbandingan ini sebenarnya menunjukkan trade-off antara performa dan kualitas visual di dunia rendering komputer. Nah, lalu texturing mapping. Nah, texturing mapping ini sebenarnya adalah teknik menempelkan gambar dua dimensi ke permukaan objek tiga dimensi. Nah, ini dalam praktek di tugas besar ini Anda terapkan, terutama di bagian objek oval atau objek burung hantu. Ya. Nah, di tiga dimensi ini untuk memberikan detail visual tanpa harus menambahkan jumlah poligon. Nah, dan tanpa tekstur. Jadi objek itu hanya terlihat memiliki warna polos yang memang tampak tidak realistis. Dengan tekstur permukaan, objek ini dapat terlihat seperti kayu, batu, logam, atau mungkin juga kulit bahkan kain. Ya, dan berbagai macam material lainnya. Nah, teknik ini biasanya sangat penting karena memang memungkinkan objek yang terlihat detail tanpa membebani GPU. Ya, untuk memberikan gambar-gambar yang lebih detail lagi. Ya, jadi cuma menempelkan saja objek dua dimensi. Nah, dengan geometri kompleks, ya, dalam praktiknya tekstur mapping ini digunakan di hampir semua aplikasi grafika komputer, termasuk game, simulasi, animasi, bahkan augmented reality. Nah, tekstur mapping ini juga dimungkinkan artis digital, ya, atau digital art ini bisa menambahkan detail artistik secara fleksibel, terutama menggunakan software seperti Photoshop atau Substance Painter, ya, atau mungkin juga Blender mungkin tanpa perlu menggunakan bentuk dasar dari model tiga dimensi di sini. Nah, lalu mengapa tekstur mapping itu penting? Nah, tekstur mapping itu penting karena memang mampu meningkatkan realisme visual objek tiga dimensi secara signifikan. Nah, permukaan objek ini dapat terlihat secara alami, menyerupai bahan di dunia nyata seperti kayu, beton, kain gitu ya, atau yang lainnya.
Nah, selain itu, texturing mapping ini membantu mengurangi kompleksitas geometri, ya, sehingga tidak terlalu banyak membebani komputer atau GPU. Nah, detailnya itu kecil, seperti retakan atau goresan atau guratan yang memang tidak perlu dimodelkan menggunakan poligon, ya, dalam model 3 dimensi. Nah, tambahan ini karena memang cukup direpresentasikan melalui tekstur. Nah, teknik ini sebenarnya membuat rendering itu lebih efisien dan lebih ringan. Karena tekstur mapping juga memungkinkan penambahan informasi visual seperti warna atau kilapan atau mungkin juga kedalaman secara independen dari model geometri. Nah, dengan demikian, satu model 3 dimensi yang memang sama dapat memiliki berbagai macam tampilan material dengan mengganti teksturnya. Dan inilah sebenarnya alasan kenapa tekstur mapping ini menjadi salah satu teknik yang paling penting, terutama dalam grafika komputer modern. Nah, lalu ada UV mapping. Nah, UV mapping ini adalah proses memetakan koordinat permukaan objek 3 dimensi ke koordinat terstruktur, ya. Nah, yang memang terstruktur di 2 dimensi. Nah, UV mapping di sini ini digunakan untuk membedakan koordinat tekstur dengan koordinat ruang 3 dimensi X, Y, Z dengan sumbu U. Nah, nanti representasi arahnya dengan representasi arah horizontal. Nah, sedangkan sumbu V ini merepresentasikan arah vertikal. Dalam prosesnya itu menggunakan UV mapping. Nah, setiap poligon pada objek 3 dimensi atau di unwarping di sini atau dibentangkan ke bidang 2 dimensi sehingga teksturnya dapat diterapkan secara proporsional, ya, proporsional. Nah, proses ini sebenarnya sangat penting karena memang kesalahan UV mapping ini dapat menyebabkan tekstur terlihat merenggang atau mungkin juga tidak presisi. Nah, dalam praktiknya, modeling profesional UV mapping ini menjadi tahapan penting terutama pada proses texturing ketika dilakukan. Software-software seperti Blender atau Maya gitu ya atau itu menyediakan fitur UV editor dan memang kalau bisa disebutkan itu akan membantu proses pemetaan tekstur secara akurat. Nah, lalu ada beberapa jenis tekstur mapping. Nah, pada slide ini sebenarnya dijelaskan jenis-jenis tekstur mapping yang umum digunakan pada rendering modern. Nah, yang pertama ada diffuse tekstur. Ini menyimpan warna dasar di permukaan objek menjadi tekstur utama. Lalu, ini akan menentukan tampilan visual. Nah, lalu ada specular tekstur. Ini digunakan biasanya untuk mengontrol tingkat kilapan atau refleksi cahaya pada bagian tertentu. Nah, atau permukaan objek. Nah, lalu ada normal map di sini. Normal map ini digunakan untuk mensimulasikan detail permukaan seperti lekukan, tonjolan, atau mungkin juga manipulasi arah normal cahaya tanpa menambahkan geometri nyata. Nah, sedangkan boom maps di sini ini digunakan untuk grayscale, ya, yang memang untuk mensimulasikan ketidakrataan permukaan. Nah, teknik-teknik ini sebenarnya memungkinkan objek tampak sangat detail walaupun jumlah poligonnya itu relatif lebih sedikit. Nah, kombinasi tekstur map ini menjadi dasar sistem material modern ya seperti physical based rendering atau PBR gitu ya. Itu digunakan pada game engine generasi baru. Nah, lalu ada juga kita juga perlu memperhatikan ya ketika ada cahaya maka ada bayangan atau shadow di sini. Nah, bayangan itu terbentuk ketika sebuah objek itu menghilangkan jalur cahayanya sehingga menciptakan area gelap di belakangnya. Nah, dalam grafika komputer, bayangan itu penting, terutama untuk menciptakan persepsi kedalaman dan realisme. Nah, sebenarnya di slide ini kita menjelaskan dua jenis bayangan utama. Ada yaitu hard shadow dan ada soft shadow. Nah, hard shadow itu memiliki tepi yang tajam. Nah, biasanya menghasilkan dari sumber-sumber cahaya titik atau point light di sini. Nah, dan memang jenis bayangan yang ini umum digunakan pada game karena memang lebih ringan pada proses. Nah, sedangkan soft shadow ini memiliki tepi halus, gradasi cahaya yang memang lebih realistis seperti di dunia nyata. Nah, karena kadang ketika berasal dari sumber cahaya di area, soft shadow itu akan menghasilkan efek visual yang memang lebih alami. Nah, itu membutuhkan komputasi yang besar. Nah, dalam rendering modern, kombinasi bayangan dan pencahayaan ini menjadi faktor utama, terutama ketika menentukan kualitas visual dari suatu scene. Nah, lalu ada teknik rendering bayangan. Bagaimana terdapat beberapa teknik utama untuk menghasilkan bayangan dalam grafika komputer. Nah, shadow mapping sebenarnya ini adalah teknik yang memang populer pada game modern karena memang relatif cepat dan efisien.
teknik ini sebenarnya bekerja gitu ya dengan merender dan dengan adegan dari sudut pandang sumber cahaya. Nah, lalu nanti akan menyimpan informasi kedalaman shadow map ya ketika rendering itu dilakukan, terutama rendering utama. Nah, sistem ini akan memeriksa apakah suatu pixel itu berada di dalam bayangan atau mungkin juga tidak. Nah, teknik kedua adalah shadow volume. Nah, yang memang sering digunakan untuk geometri dan untuk mendefinisikan volume bayangan secara presisi. Nah, shadow volume ini lebih akurat, namun memang lebih berat secara komputasi. Nah, bayangan game engine modern yang memang menggunakan kombinasi dua teknik ini untuk menyeimbangkan performa biasanya dan memang kualitas visual, maka pemahaman teknik rendering bayangan ini sebenarnya sangat penting ya, karena memang bayangan ini merupakan salah satu elemen visual terutama untuk menciptakan realisme ya pada scene 3 dimensi. Nah, lalu ada reflection di sini. Jadi, refleksi ini adalah fenomena pemantulan cahaya pada permukaan objek. Tingkat refleksi itu akan dipengaruhi oleh jenis material atau kehalusan permukaan. Reflection itu akan menghasilkan pantulan sempurna seperti cermin, logam yang memang mengkilap. Nah, pada kondisi ini biasanya sudut pandang cahaya akan sama dengan sudut pantul. Sebaliknya, diffuse reflection ini terjadi ketika cahaya itu dipantulkan ke berbagai macam arah. Akibatnya, permukaan kasar seperti menghasilkan tampilan yang matte ya, atau mungkin juga tidak mengkilap. Nah, dalam grafika komputer, refleksi ini sangat penting terutama untuk meningkatkan realisme visual terutama pada bagian material seperti kaca, air, logam atau mungkin juga plastik ya. Nah, simulasi refleksi ini baik membantu menggunakan sifat material dari suatu objek. Nah, efek refleksi yang modern di sini bahkan mampu menghasilkan pantulan yang dinamis yang memang secara real time itu digunakan di teknologi ray tracing pada GPU generasi terbaru. Nah, lalu di sini teknik rendering refleksi itu apa saja? Nah, di sini kita akan menjelaskan dua teknik utama ya, terutama pada rendering refleksi, yaitu ada every open rendering dan ada ray tracing. Nah, every open mapping ya, ini menggunakan gambar lingkungan seperti cube maps atau mungkin juga sphere map, ya, sphere map di sini yang memang diproyeksikan ke permukaan objek. Ya, biasanya untuk mensimulasikan suatu refleksi. Nah, teknik ini sebenarnya sangat cepat dan banyak digunakan pada game-game real time karena memang lebih efisien ya, dan secara komputasi. Nah, namun refleksi itu akan menghasilkan tidak sepenuhnya akurat terhadap objek dinamis di sekitarnya. Nah, sebaliknya, ray tracing ini akan melacak jalur cahaya secara fisik. Nah, sehingga mampu menghasilkan refleksi yang memang benar-benar realistis ya, saling mantul ke mantul dari antara benda ke benda yang lainnya. Nah, teknik ini sebenarnya sangat cocok untuk rendering film CGI dengan kualitas yang sangat tinggi. Namun pasti akan membutuhkan komputasi sumber daya yang besar. Nah, dengan perkembangan GPU modern, sebenarnya ray tracing ini menjadi mulai digunakan, terutama pada game modern yang memang digunakan untuk menghasilkan pantulan yang memang lebih realistis secara real time. Nah, GPU dalam grafika komputer biasanya dia adalah unit prosesor khusus yang memang dirancang untuk menangani komputasi grafika secara paralel dan masif. Nah, berbeda dengan CPU yang memang memiliki sedikit core, GPU ini yang memang modern ini memiliki ribuan core yang lebih kecil dan bekerja secara bersama-sama. Nah, di slide ini sebenarnya menunjukkan bahwa GPU modern ini mampu memiliki lebih dari 10.000 core paralel ya, yang memang mendukung rendering dan lebih dari 120 frame per detik atau per second di sini pada bandwidth memori yang memang mendekati terabyte per detik. Nah, kemampuan ini sebenarnya memungkinkan GPU itu memproses jutaan vertex pada pixel dalam waktu yang memang sangat cepat. Nah, GPU itu menjadi komponen utama terutama dalam game modern saat ini atau rendering film bahkan simulasi ilmiah hingga AI visual ya. Tanpa GPU proses rendering yang realistis akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya, sangat lama sekali. Nah, dan jika dilakukan oleh GPU biasa maka kadang-kadang terjadi error ya, mungkin juga akan banyak sekali hambatan di sini gitu ya. Nah, entah itu gambarnya patah-patah, frame-nya kurang bagus, dan segala macam. Nah, lalu apa sih perbedaan dari CPU dan GPU?
Nah, CPU dan GPU itu memiliki filosofi desain yang berbeda. CPU sebenarnya dirancang untuk menjelaskan tugas yang kompleks secara berurutan dengan latensi yang rendah. Nah, oleh karena itu, sebenarnya CPU ini sedikit core, namun memang sangat kuat. Nah, sebaliknya, GPU itu berbeda. GPU itu dirancang untuk memproses jutaan tugas sederhana secara paralel, sehingga memang memiliki ribuan core kecil. Nah, dalam rendering grafika, setiap pixel itu dapat diproses secara independen, sehingga GPU itu akan jauh lebih efisien dibandingkan CPU. Nah, CPU biasanya menangani logika pemrograman, AI, dan sistem operasi, sedangkan GPU itu akan berfokus pada rendering visual, komputasi paralel. Sampai perbedaan ini akan menjelaskan mengapa game modern itu sangat bergantung pada kekuatan GPU. Semakin tinggi kemampuan GPU ya atau PGA gitu ya. Nah, maka semakin tinggi pula resolusi atau kualitas tekstur, ya, efek visual yang dapat ditampilkan secara real time di sini. Ya, biasanya sering orang menyebut itu PGA, padahal PGA itu adalah sebuah kabel katanya. Padahal itu disebutnya GPU di sini. Nah, lalu GPU rendering ini sebenarnya memanfaatkan ribuan core GPU untuk memproses geometri, render, texturing, sampai pixel secara bersama-sama. Nah, teknologi ini memungkinkan rendering real time dengan kualitas visual yang tinggi. Nah, pada game engine seperti Unity ya dan Unreal Engine, GPU itu digunakan untuk menampilkan rendering dari 60 fps ya dengan efek cahaya dan bayangan paralel yang kompleks. Nah, dalam studio industri dan CGI, studio itu menggunakan GPU farm. Ya, ada yang memang dia itu menyebutkan GPU farm, terutama untuk merender beberapa film animasi yang memang dengan kualitas dan grafik yang tinggi di sini. Nah, GPU farm itu bisa disebut sebagai sebuah server yang memang diperuntukkan di sana gitu ya untuk merender suatu animasi atau mungkin juga CGI. Nah, untuk mempercepat rendering dengan lebih kompleks dari yang memang sebelumnya membutuhkan waktu berjam-jam. Nah, selain itu GPU itu juga sangat penting terutama dalam AI visual seperti generative AI atau computer vision di sini. Nah, karena memang model AI ini membutuhkan komputasi paralel dengan jumlah besar. Dan dengan pengembangan GPU modern, nah batas antara rendering real time atau rendering cinematic gitu ya, itu sangat tipis karena memang kualitas visual game kini itu semakin mendekati film CGI ya. Nah, lalu ada istilah yang namanya shader dalam GPU. Shader ini adalah program kecil yang memang berjalan langsung pada GPU. Nah, untuk menentukan bagaimana vertex dan pixel itu diproses, terdapat dua sender utama, yaitu ada vertex sender dan ada fragment sender di sini. Nah, vertex sender dan fragment sender itu agak berbeda. Nah, vertex sender itu biasanya memproses setiap vertex geometri untuk menghitung posisi, transformasi yang mungkin juga normal dan koordinat UV. Sedangkan sender ini berjalan sekali untuk setiap vertex. Nah, sedangkan untuk fragment sender itu memproses setiap pixel yang dihasilkan untuk menentukan warna akhir, texturing, pencahayaan, sampai efek visual lainnya. Nah, fragment sender itu berjalan sekali untuk setiap pixel sehingga sangat mempengaruhi kualitas visual rendering. Nah, shader itu akan memberikan fleksibilitas besar kepada developer untuk menciptakan efek visual modern seperti tone shading, bloom atau mungkin juga water effect atau mungkin juga procedural animation di sini. Nah, hampir semua grafika modern itu menggunakan shader programmable yang memang sebagai inti rendering dari sebuah GPU. Nah, lalu ada pipeline rendering GPU. Nah, pipeline rendering GPU ini adalah serangkaian tahapan yang memang mengubah data geometri mentah menjadi gambar akhir pada layar. Nah, tahapan pertama dalam vertex processing itu dilakukan adalah transformasi posisi geometri. Nah, setelah itu ada rasterisasi, mengubah segitiga menjadi fragmen atau calon pixel. Nah, tahapan berikutnya adalah fragment processing yang memang nanti akan menghitung warna akhir dari tiap pixel. Lalu, nanti akan menggunakan sender. Terakhir, output string itu akan menuliskan hasil pixel ke fragment buffer di sini untuk menampilkan di layar. Nah, pipeline ini dioptimalkan secara khusus pada perangkat keras GPU sehingga nanti akan mampu memproses jutaan operasi secara paralel.
pair-text processing dan fragment processing ini merupakan tahapan programmable yang memang memungkinkan developer ini membuat efek visual yang modern. Ya, pemahaman pipeline GPU ini sangat penting karena memang hampir seluruh proses rendering modern itu mengikuti struktur pipeline ini. Nah, lalu ini ada proses hasil uji coba. Nah, pada slide ini menghasilkan penelitian ya yang memang dibuat, diteliti oleh kakak kelas Anda gitu ya, tentang mengenai komparasi performa rendering ya antara Lumen dan Screen Space Global Illumination dan SSGI di sini. Nah, ini menggunakan Unreal Engine 5. Nah, berdasarkan tabel dan visualisasi pada slide ini, Lumens ini menghasilkan kualitas pencahayaan dan refleksi yang lebih realistis karena memang menggunakan pendekatan global illumination modern. Namun, Lumen juga membutuhkan penggunaan GPU yang memang lebih tinggi dibandingkan SSGI. Nah, sebaliknya, SSGI itu lebih ringan, mampu menghasilkan frame rate yang memang lebih tinggi, tapi kualitasnya atau bahkan pantulan cahayanya itu tidak seakurat lumen ya. Sayangnya di sini. Nah, penelitian ini sebenarnya menunjukkan jadi adanya trade-off antara kualitas visual performa rendering dalam pengembangan game developer yang memang harus memiliki teknik rendering sesuai dengan kemampuan hardware dan target penggunaan agar kualitas visual dan performa itu dapat seimbang. Nah, hasil uji coba berdasarkan penelitian yang tadi ya, pada slide ini sebenarnya ditampilkan ada tabel perbandingan performa rendering dari beberapa perangkat keras yang berbeda. Nah, data di sini menunjukkan bahwa perangkat GPU itu akan lebih kuat mampu menjalankan teknik rendering modern seperti Lumens ya dengan frame rate yang memang lebih tinggi. Nah, selain itu terlihat juga ray tracing memory ya dan draw calls di sini ini juga mempengaruhi performa rendering secara signifikan. Grafik perbandingan IPS juga bisa menunjukkan bahwa SSGI ya, ini umumnya menghasilkan frame rate yang memang lebih tinggi dibandingkan Lumens karena memang membutuhkan komputasi yang memang lebih rendah. Nah, dan bisa juga di slide ini sebenarnya memberikan pemahaman bahwa optimasi rendering ini sangat penting, terutama dalam pengembangan game modern atau pada developer yang memang harus mempertimbangkan keseimbangan antara kualitas visual dengan penggunaan GPU. Dan memang konsumsi memori juga sampai frame rate agar pengalaman pengguna itu akan lebih optimal. Nah, di aplikasi GPU rendering apa saja yang digunakan? Nah, GPU rendering sebenarnya memiliki beberapa aplikasi luas dari berbagai macam bidang teknologi modern. Dalam game interaktif ya seperti engine, seperti Unity atau Unreal, ini memungkinkan rendering yang real time beresolusi tinggi dengan efek pencahayaan dan partikel dan secara fisika itu secara bersama-sama. Ya, hukum-hukum fisikanya itu diterapkan secara bersama-sama. Nah, dalam industri film seperti CGI, render farm, ya, atau GPU itu digunakan untuk mengvisualisasikan, menghasilkan visual effect berkualitas sinematik. Ya. Pada simulasi ilmiah, GPU ini memanfaatkan simulasi fluida, cuaca, dan dinamika molekuler, ya, yang memang membutuhkan komputasi paralel yang besar. Nah, sedangkan pada AI visual, GPU ini menjadi fondasi utama, terutama bagi penggunaan generatif AI atau computer vision, ya, dan neural rendering. Nah, hal ini menunjukkan bahwa GPU itu tidak hanya penting dalam grafika komputer, tetapi juga dalam perkembangan teknologi kecerdasan buatan sampai komputasi modern secara umum. Nah, untuk tugas besar, ya, di sini dijelaskan ya bahwa nanti silahkan lihat di video kursus ya. Nanti Anda kerjakan yaitu di video kursus penggunaan image texturing, blueprint, kepala, sampai material ganda. Nah, tugas ini sebenarnya sama melatih mahasiswa menerapkan tekstur mapping ya dan material rendering secara langsung. Nah, objek 3 dimensi dan penggunaan image tekstur nanti akan membantu bagaimana pemahaman model texturing ini diterapkan pada model 3 dimensi. Nah, blueprint kepala sebenarnya kemampuan untuk memodeling berdasarkan referensi visual. Nah, sedangkan material ganda biasanya mengajarkan bagaimana suatu objek itu dapat memiliki lebih dari satu material texturing ya. Nah, dan nanti ya, kirim ke Google Form ya seperti biasa. Melalui tugas ini nanti diharapkan ya diintegrasikan pada konsep rendering, texturing, dan mapping. Nah, dan memang pada praktiknya grafika komputer modern juga menerapkan hal ini. Nah, baik pada
Kali ini terima kasih ya, saya apresiasi seluruh mahasiswa pada pertemuan kali ini bagaimana konsep rendering dan GPU ini sebenarnya menjadi bagian inti utama pada grafika modern. Nah, nanti silahkan banyak lagi referensinya ya, dan memang untuk pipeline GPU itu sebenarnya diterapkan dari berbagai macam hal, game, film, simulasi ya, atau visual AI gitu, dan hal-hal yang lainnya itu diterapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.